warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat Surya, jumpa lagi di program Mengaji Bersama Ustadz dengan saya Sugeng Priyato selaku host pada kesempatan hari ini. Nah, sahabat Surya dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ngaji bersama Ustadz kali ini kita mengundang narasumber yang luar biasa sekali. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan itikaf. Nah, seperti apa penjelasan dari Ustadz? Kita kenalan dulu dengan Ustadz atau narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Khairul alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kesempatan hari ini kita bincang-bincang tentang keutamaan itikaf. Ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit tentang apa sih itikaf itu, Ustaz? Oke, terima kasih. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Sugeng. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini walaupun masih beberapa hari, karena ada beberapa hadis Rasulullah yang mengatakan pertama Rasulullah lebih mengutamakan 10 hari terakhir. Jadi setelah itu ketika mendekati kematian beliau, bulan-bulan atau tahun-tahun kematian beliau melaksanakan itikaf itu 20 hari maaf. Kemungkinan saja kalau beliau masih hidup bisa saja itikafnya sampai 1 bulan. Tapi intinya itikaf itu bukan hanya 10 hari, tapi bisa saja 20 hari. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah yang lebih afdal itu adalah 10 hari terakhir itu. Ya. Seperti kita tahu bahwa itikaf ini adalah berasal dari kata menetapi sesuatu dari menahan diri agar senantiasa tetap berada padanya. Itu menurut pengertian secara etimologi ya, atau secara bahasa. Kemudian menurut secara istilah, itikaf itu adalah berdiam diri. Tapi tidak berdiam diri hanya berdiam diri Duduk-duduk aja gitu kan. saja. Tidak. Nah, kan kemungkinan saya lah dulu ya, kalau waktu masih SD, SMP yang masih belum tahu amalan-amalan seperti apa, kami jam-jaman itu pergi datang tidur. Kemudian iya, jadi numpang tidur aja. iya gitu numpang tidur, Ustaz. Kadang ada kawan yang degil itu tidurnya di keranda tempat mayat itu. Waduh, kata saya ini. Itu pengalaman sedikit mungkin ini mudah-mudahan itu ketika saya waktu kecil itu itikaf, karena tidak paham ya, tahu-tahu ikut orang tidur di masjid itikaf, kemudian saya tidur di tengah, adik saya itu tidur di keranda tempat orang meninggal, tempat keranda usungan tempat orang bawa mayat itu. Kemudian setelah dekat subuh dan orang tua biasanya datang membangunkan, dan alhamdulillah ketika hari itu orang tua tidak datang untuk membangunkan karena jarak rumah dengan masjid itu tidak jauh rumah saya. Jadi ketika saya tidur, ada dekat-dekat mau azan, orang datang, ibu-ibu. Setelah datang, kemudian dilihat banyak yang itikaf. Ternyata adik saya bangun dari keranda itu orang itu berlari ketakutan, dikiranya hantu kan. Itulah pengalaman kita karena kurangnya ilmu pada waktu itu. Itikaf itu seharusnya banyak yang harus kita lakukan, bukan hanya tidur saja, walaupun tidur pada waktu itu adalah ibadah ya ibadah yang Allah lah bersamaan kayak itikaf. Oke, mungkin itu sedikit pengantar Ustaz. Oke, Ustaz, sebelum lanjut nih Ustaz, tadi lupa Ustaz kenalan dulu nih dengan Ustaz siapa. Oh iya biasa. Nanti sahabat Surya di rumah bingung ini dengan Ustaz siapa nih. Biasa orang familiar ya. Oke, boleh kenalan dulu Ustaz. Alhamdulillah, saya Tino Amin Dhani, salah satu pengampu guru PAI di SMP Muhammadiyah Pontianak. Mudah-mudahan juga nanti para siswa akan menonton dari podcast ini ya Pak. Oh iya, pasti. Tambahan Ini
ilmu nih Ustaz ya, Iya. tambah ilmu lagi. Dan istilahnya bukan mengajari ya di sini, saya lebih kepada sharing lah, sharing dengan ilmu. Mungkin kawan-kawan yang ada di Sobat Surya, Surya Menyapa, sahabat Surya Menyapa itu mungkin ilmunya lebih banyak ya. Maklumnya Al-Fakir ini juga berdasarkan ada Al-Baqarah ayat 125 ini tentang kewajiban kita untuk melaksanakan itikaf. Ada dalilnya, tidak sembarangan kita untuk melaksanakan itikaf itu. Dan Rasulullah sangat menganjurkan ya, dan telah kami merintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beritikaf, yang rukuk dan yang sujud. Al-Baqarah ayat 125. Juga ada Al-Baqarah ayat 187 tentang keutamaan orang-orang atau keutamaan anjuran untuk beritikaf. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu itikaf pada hari ke-10 terakhir dan bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan itikaf setelah beliau wafat. Jadi Rasulullah melaksanakan itikaf itu 10 hari terakhir ya. Tapi ada juga riwayat mengatakan terakhir-terakhir waktu beliau meninggal, tadi seperti yang awal saya pembukaan tadi, bahwa Rasulullah melaksanakan sampai 20 hari. Ya, mungkin kata saya kalau beliau masih hidup bisa saja 30 hari. Intinya seperti itu ya. Jadi apa hukumnya itikaf ini? Hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Sunnah yang dianjurkan bahasanya itu. Maka tidak dipaksakan kepada siapapun. Tapi kalau ingin menambah, karena bulan Ramadan ini luar biasa ya. Bulan yang penuh dengan dibukakannya pintu-pintu pahala ya, luar biasa ya. Itu betul kan. Dilipat gandakannya semua pahala, ilmu semua kita. Dilipat gandakan. Jadi apapun yang kita buat di dalam bulan puasa ini yang konotasinya baik, insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Ya. Tapi kemungkinan itu kalau kita ada ilmu perbandingan terbalik gitu tanya. Kalau kita melakukan kejahatan, mungkin juga kejahatannya akan berlipat ganda ya, bisa saja. Tapi walaupun tidak hadis yang mengatakan seperti itu, tidak ada hadis ya. Karena tadi kita melakukan sedikit saja ketika belum puasa, berlipat gandanya luar biasa. Kalau kita melakukan dosa ya mungkin saja kadang marah dan sebagainya. Oke. Oke Ustaz. Jadi berbicara itikaf gitu. Itikaf itu kan berdiam diri di masjid ya. Istilahnya sekarang tuh banyak anak muda lah terutama nih, mungkin sahabat Surya di rumah yang masih ABG nih kan. Jadi ramai berbondong-bondong ke masjid nih di 10 hari terakhir lah. Di sana tuh berkumpul sama teman-temannya, hanya misalnya ngobrol di dalam masjid atau melakukan atau ngumpul lah, yang jelas hanya berdiam diri gitu. Nah kira-kira sebenarnya untuk itikaf ini keutamanya seperti apa sih yang harus dilakukan Ustaz di dalam kita beritikaf, misalnya ketika kita ke masjid, apa yang harus kita lakukan di situ? Terima kasih Ustaz. Jadi bagus sebenarnya, karena yang orang-orang tua juga kan pasti akan meninggal juga istilahnya, akan menggantinya anak-anak muda lagi. Tapi kadang-kadang anak muda ini mudah-mudahan, saya tidak suzon dengan mereka ya, mudah-mudahan mereka datang ke masjid memang benar-benar. Kalau zaman saya memang benar-benar tidak ada istilahnya ingin melakukan hal-hal yang lain ya. Betul. Apalagi dan alhamdulillah yang itikaf itu rata-rata laki-laki kan. Paling ngomong-ngomong seperti itu, kemudian saling membangunkan, dan tidak ada dibuat apa-apa pun. Pada zaman itu juga tidak ada mabar. Mungkin sekarang bisa saja mereka itikaf tapi mabar, wallahu alam ya, saya tidak menuduh, tapi ya sesuai dengan seperti itu. Jadi banyak keutamaannya Ustaz, tentang beberapa sebelum kita keutamaannya, kita harus tahu juga rukun-rukun dari orang yang melakukan itikaf ini. Pertama adalah niat ya, tetap orang yang melakukan itikafnya harus niat. Jangan sampai niat terus kuat ya pasti. Iya, itikafnya di masjid. Ya, samping ada diskotik, wah bahaya juga itu. Ya. Itikaf di masjid ada tahu-taunya di samping rumah cewek, pacaran dan sebagainya, itu udah niatnya udah beda-beda. Insyaallah mudah-mudahan saya anak-anak, apalagi anak-anak Muhammadiyah tidak seperti itu, saya yakin itu.
Kemudian berdiam diri. Ada yang mengatakan cukup i'tikaf itu 1 jam, 2 jam sudah. Tapi ada yang mengatakan beberapa ulama mengatakan 1 hari penuh, 24 jam. Full ya, dari Iya, habis sholat subuh mungkin ya. bisa saja. Sampai ke habis subuhnya lagi. Habis subuh lagi. Kalau kita tidak ada aktivitas yang lain mungkin bisa ya Ustaz. Iya. Tapi kalau kita itu Banyak kesibukan yang lain kan. kayak nggak Ya. bisa makan anak nanti kalau tidak bisa itu ya. Banyak sambil mencari rezeki sambil ibadah insyaallah. Ya. Kemudian di masjid diutamakan i'tikaf tuh di masjid. Kalau di rumah itu terjadi. Ada Ustaz ya? Ada terjadi waktu kita ini waktu pandemi kemarin. Oh iya. Itu jangankan i'tikaf, sholat Jumat juga di rumah kan. Itu. Nah, kemudian dan ada yang pernah saya baca sejarahnya itu riwayatnya ada sahabat buta minta pindahkan ke rumahnya untuk Rasulullah itu i'tikaf. Ya, rumahnya di rumah i'tikaf mungkin itu salah satu yang membenarkan bahwa di rumah sebenarnya juga bisa i'tikaf. Cuman godaannya lebih banyak di rumah. Iya, pastinya ya. Iya pasti. Ada anak, ada istri, atau ada masih rendang yang masih sisa kan itu pun juga menggoda. Aroma itu Iya, kalau sore-sore iya. itu pasti menggoda. Ya bisa saja itu. Mungkin itulah kita untuk menghindari itu saja. Ustaz. Kemudian ada orang yang beritikaf udah pasti. Kalau tidak ada beritikaf bahaya itu ya. Kemudian syarat-syarat itikaf Islam. Sudah sama ya. Utama. Sama. Kalau yang lain-lain non Islam, non Muslim itu tidak dianjurkan. Boleh mereka ke masjid tapi tidak dianjurkan. Kemudian ada berakal sehat. Orang gila, umpamanya orang mabuk itu tidak wajib untuk beritikaf, tidak disunahkan. Balik sudah dewasa. Nah, seperti kejadian saya dulu tuh belum dewasa, Ustaz, karena Masih anak-anak ya. masih anak, nggak Masih paham belum kan, paham, nggak belum paham paham, dengan ini sampai apa Masih yang baru dilakukan. ikut-ikutan gitu ya. Ya, ikut dalam kebaikan lah. Tapi kalau khairat lah ya. I'tikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami, diutamakan tuh jami itu masjid yang ini Ustaz, Besar. yang besar, kedua yang pernah disolatkan sholat Jumat gitu. Ya. Bukan kayak apa langgar ya kalau orang Jawa nyebut atau Sholat, surau, ya, musola ya. Ini yang pernah dilakukan atau dilaksanakan sholat Jumat, diutamakan seperti itu. Kemudian orang yang beritikaf tidak disyaratkan puasa. Orang tidak disyaratkan puasa. Jadi apa? Orang yang i'tikaf tidak harus puasa. Bukan saya membenarkan orang yang i'tikaf boleh tidak puasa, tidak. Artinya mungkin di bulan-bulan selain Ramadan itu boleh juga berarti. Iya, boleh. Ya. Ya, karena dalam 1 tahun kita boleh untuk melakukan i'tikaf di masjid. Asal izin dengan istri, asal izin dengan anak, tahu anak dan istri kemana kita. Jadi artinya orang yang tidak berpuasa boleh melakukan i'tikaf, boleh. Bukan dalam artian hari bulan puasa pun juga boleh. Dia tidak puasa. Tadi itu kayak seperti ibu-ibu yang lagi haid dan sebagainya. Oke, kemudian orang yang melaksanakan i'tikaf hendaklah memiliki niat i'tikaf sama dengan rukun tadi. Apa-apa yang tadi keutamaannya yang pertama, keutamaan yang tertinggi kita ketika melakukan i'tikaf itu menemukan Lailatul Qadar, Ustaz. Yang malam 1000 bulan itu ya, Ustaz. 1000 bulan sama dengan kurang lebih 82 sampai 83 tahun kita melaksanakan, dan hanya orang-orang tertentu. Mungkin ada orang-orang yang pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia tidak mungkin bicara. Jarang yang bicara melakukan, dan dia akan menutupi hal-hal tersebut. Ada keanehan dan keajaiban di luar nalar manusia ya. Di luar nalar manusia yang pernah saya dengar di Kalimantan Timur atau di Kalimantan itu ketika seorang mau sholat ketika malam Lailatul Qadar, dia wudhu di dalam kayak dulu kan bejana atau kayak tempayan gitu ya. Wudhu, ketika mau wudhu itu beku, airnya beku, jadi kayak es gitu. Kemudian dia lari lagi ke sungai. Setelah ke sungai itu juga beku. Dan hanya yang herannya, yang merasakan cuma dia. Yang lain-lain biasa saja wudhunya. Nah, itu mungkin salah satu keajaiban ketika orang menemukan malam Lailatul Qadar, yang katanya malam itu malam yang sunyi,
sebenarnya hakikat malam Lailatul Qadar itu harus ketahui. Walaupun di malam Lailatul Qadar dikatakan hadis Rasulullah itu dalam keadaan tenang, kesunyian, sebenarnya itu lebih kepada alam. Walaupun badai, hujan, bisa saja malam itu turun malam Lailatul Qadar, karena kita yang siap lah jelasnya. Yang merasakan tuh perorangan masalahnya, Ustaz ya. Sebenarnya alam itu sebenarnya pada jiwa kita, Ustaz. Jiwa kita kalau tenang pada malam itu, tidak sakit hati dan sebagainya, mungkin kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah setiap muslim yang saya yakin setiap muslim yang melakukan malam itikaf dan sebagainya pada malam Lailatul Qadar itu mendapatkan, cuman sadar atau tidaknya. Nah, sadar atau tidaknya kan. Kemudian ada mendapatkan pahala setiap saat dan dilipat gandakan pahalanya. Tadi di awal yang kita bicarakan itu bahwa pada hal sekecil apapun, pahala kecil apapun akan Allah lipat gandakan. Ya. Kemudian sunnah Rasul, itikaf ini merupakan Rasulullah laksanakan tadi yang seperti di awal saya membacakan hadis bahwa setelah Rasulullah meninggal, para istri-istrinya melakukan itikaf. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti. Karena kita itu menjauhi keluarga kita dan tidak membawa embel-embel apapun. Ketika kita di sana ya pasrah dengan Allah. Selanjutnya mensucikan jiwa. Karena di situ ketika itikaf itulah kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, mensucikan diri kita, hati kita kepada Allah, tidak ada sakwa sangka kepada Allah, tidak ada suzonnya kepada Allah. Kita harus berhusnuzon dengan Allah. Insya Allah itikaf kita akan sukses, malam Lailatul Qadar kita akan dapat, dan insya Allah pada akhir 29 tahun 30 perhitungan Muhammadiyah itu kita akan mendapatkan fitri atau kesucian. Kemudian selanjutnya mendapatkan berkah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berkahnya luar biasa sekali. Luar biasa. Banyak orang yang mendapatkan berkah. Bukan hanya orang-orang yang ibadah, orang yang berjualan juga sama. Ini momennya ya. Momennya kita kalau lewat di tempat takjil itu macet kan, beberapa hari penuh. Karena itulah momennya orang mendapatkan rezeki dan berkah. Kemudian dibalas dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita juga sampai pada saat itu dan Allah balas apa yang kita lakukan dan sebagainya. Mungkin itu sedikit pengantar sharing atau tausiah dari saya. Ustaz Sugeng mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya tadi. Jadi Sahabat Surya luar biasa sekali, tadi udah dijelaskan sedikit ya, panjang lebar. Dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Tino tentang keutamaan itikaf. Jadi pertama itu harus ada niat dulu nih. Ini niatnya yang agak berat nih Ustaz ya pasti. Kalau niatnya nggak kuat pasti itikaf pun nggak bisa terlaksana. Baik, Ustaz Tino, kita lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan dari Sahabat Surya ini, dari ibu-ibu nih. Nah, tadi udah mungkin tersinggung sedikit ya tentang ada seorang ibu-ibu yang pengen itikaf tapi dalam kondisi lagi berhalangan atau lagi haid. Ini gimana nih Ustaz? Ya sementara ini kan pengen sekali nih, ingin di bulan Ramadan ini kan momennya luar biasa ya. Kan kita berhalangan. Iya, berhalangan. Boleh nggak kira-kira Ustaz? Dan anggapan mindset orang selama ini kan bahwa orang yang lagi haid itu tidak boleh ke masjid. Iya, itu pasti itu kan. Padahal menurut yang pernah saya baca Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu bahwa ada larangan untuk orang yang lagi haid. Ya, tidak ada larangan asal tidak mengotori masjid. Jadi boleh Ustaz ya? Ya boleh untuk menginap atau itikaf di masjid. Ini selama ini tak boleh baca Quran. Padahal ini momennya ini kan. Momen inilah yang pernah saya baca itu bahwa Rasulullah juga pernah menyuruh Aisyah itu. Dari hadis sahih dari Aisyah yang mengisyaratkan bahwa orang yang berhadas besar boleh membaca Al-Quran. Bunyinya adalah Rasulullah SAW menyebut nama Allah dalam segala hal. Ini juga keputusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi diperbolehkan untuk perempuan dalam keadaan haid sebenarnya untuk ke masjid ya, asal tidak mengotori. Kemudian
untuk itikaf juga diperbolehkan. Karena selama ini yang menurut pengalaman saya Ustadz, Iya. enggak ada sih yang perempuan. Iya. Mungkin bahaya lah juga kalau Karena perempuan itikaf ya. waktu juga sih Ustaz ya Nah, kan. kalau Seandainya bisa nggak bisa lama mungkin. kalau seandainya pun, tapi perempuan kayaknya lebih gimana ya? Sibuk kayaknya. Belum lagi ngemaskan ini ya, ngemaskan untuk sahur dan sebagainya. Tapi seandainya memang perempuan itu wanita karir lah, misalnya udah ada suami masih lajang ataupun yang udah punya suami, pertama ada 2 syarat boleh itikaf. Pertama, dia diizinkan suami atau diizinkan orang tuanya. Kedua, tidak menimbulkan syahwat atau fitnah. Ya, atau fitnah orang. Jadi ngapain nih, mungkin dalam keadaan berpakaian yang minim dan sebagainya, walaupun atau cara berjalannya yang menimbulkan syahwat laki-laki, itu tidak diperbolehkan. Itu ada 2 syarat yang gitu. Oke, mungkin itu saja nih Ustaz pertanyaannya dari sahabat Surya ini. Dan banyak ya. Ya sebenarnya banyak, cuman waktu kita sangat terbatas, jadi nanti kita via Japri saja Ustaz kalau bertanya ya. Oke. Baik sahabat Surya, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Ustadz Tino Hamidani mengenai keutamaan itikaf. Jadi sahabat Surya pasti sudah sedikit banyaknya paham bagaimana sih itikaf, apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan itikaf, dan momen-momen yang terbaik untuk melakukan itikaf itu tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Tino Hamidani. Baik, terima kasih untuk sahabat Surya yang sudah bergabung di kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga di Instagram serta Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Sugeng Prayetno pamit undur diri. Terima kasih Ustadz Tino atas waktunya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.